Ya, halo, selamat siang. Kita ternyata kemarin mendapatkan informasi ya, terjadi lagi sebuah insiden kerusuhan massal atau mass casualty incident, insiden korban banyak di sebuah event mass gathering yang ada di Itaewon, Itaewon Class, Gang Itaewon, Jalan Itaewon. Mungkin kalau orang Indonesia bayangannya itu kayak sebuah gang yang ada di Jalan Malioboro. Jadi Malioboro dari ujung ke ujung, dari utara ke selatan itu kan kiri kanannya ada gang. Nah, Itaewon tuh seperti itu. Jadi Jalan Itaewonnya itu ini, yang ada stasiunnya ini. Stasiun Itaewon, kemudian ini, dan di dalam situ ada gang-gang lagi, ada masuk gang sini, kemudian ini ada The Beko yang ada di apa? Di video-video yang beredar viral di Instagram maupun di TikTok itu The Beko di sini ada orang-orang sudah dievakuasi keluar dari gang gang kecil yang utamanya itu, kemudian dievakuasi ke sini diberikan pertolongan. Ini juga ini di sini kalau kita lihat itu ada Troubader itu ada di mall yang ini, itu ada rekaman dari atas kemudian kelihatan Troubadernya ya, logo Troubader itu kayak Uniqlo-nya gitu mungkin ya. Nah, dan di pertigaan sini tuh dia diberikan pertolongan. Nah, itu kenapa kita juga masih belum tahu pasti. Yang jelas orang-orang berkerumun di gang di dalam jalan Itaewon itu. Kemudian ada salah satu gang yang mungkin di sebelah sini nih dia agak naik ya. Dia agak naik, kemudian ada yang jatuh, kemudian terjadilah sekitar jam 10 malam itu orang saling menginjak-injak, kemudian chaos. Ada juga yang di beberapa media yang lain dibilang itu karena ada orang yang berkelahi karena dipengaruhi oleh minuman keras maupun obat terlarang, dan juga ada yang bilang oh ada dispatch yang mengikuti artis Korea. Jadi entah mana yang betul pada saat itu karena itu masa yang berkerumun konon mencapai 100.000 orang berkumpul di Gang Itaewon itu, di Itaewon Row itu. Nah, kalau Itaewon ini jalan utamanya di sini, dan seperti kita ketahui jalan utamanya juga macet. Jalan utamanya macet, jadi akses untuk masuk ke dalam gang-gang ini memang sangat terbatas. Kalau yang kita dievakuasi ke depan ke jalan ini untuk dievakuasi menggunakan ambulans ke arah mana itu? Ke arah barat itu di sana ada gimnasium atau gedung serbaguna GOR gitu ya. Di situ sebagai titik kumpul korbannya itu ternyata ada di sebelah sana. Di sini hanya titik kumpul sementara saja di The Beko, kemudian di sekitar jalan utama Itaewon ini. Tapi kejadiannya insidennya di dalam gang-gang tersebut yang banyak kafe, kemudian banyak toko seperti di Itaewon Class itu dia buka drama Korea ya. Jadi di sini apa yang kita pelajari ternyata kalau di Kanjuruhan itu memang ada pemicunya, uh, supporter yang masuk ke lapangan. Kalau di Taiwan ini ternyata pemicunya bermacam-macam, tapi yang jelas orang yang berkumpul lebih dari kapasitas jalan itu sendiri. Kemudian akses petugas kesehatan maupun pemadam kebakaran masuk ke dalam gang tersebut terbatas. Entah terbatas tidak bisa. Jadi di saat parameter aman di sini, ternyata dari polisi dan juga ambulans kita lihat banyak sekali footage 119 itu mencoba untuk masuk. Jadi orang di dalam itu dibawa keluar ya, dibawa keluar untuk dievakuasi, dilakukan RJP. Yang melakukan RJP pun sudah banyak. Jadi kalau orang di sana itu menguasai RJP ya, resusitasi jantung paru atau nafas buatan, tapi memang 150 tidak tertolong, 151 kalau tidak salah. Dan ini kita belajar dari kasus Itaewon ini juga sama seperti Kanjuruhan, cuma sepertinya di Itaewon ini lebih terang benderang, kalau Kanjuruhan kan gelap. Kemudian di sini juga para medis sudah cepat, ada ya istilah medis kalau di Korea. Nah, jadi para medis sudah datang, namun sekali lagi akses untuk ke main eventnya itu terbatas. Jadi apa yang bisa kita lihat di sini adalah
bencana atau krisis kesehatan, bencana yang mengakibatkan krisis kesehatan ada dua jenis, yaitu slow onset dan juga sudden onset. Kalau ini jelas sudden onset atau lebih ke arah emergency sehari-hari, mass casualty incident, sebenarnya ini bisa ditangani, tapi karena sangat sudden sekali, jadi onsetnya itu sangat cepat kejadiannya itu. Jadi sulit untuk petugas yang saat itu ada di sekitar Itaewon itu untuk melakukan pertolongan. Jadi memang sih masuknya ke bencana, tapi bencananya tidak lama gitu. Jadi sudden onset yang benar-benar extremely sudden. Jadi emergency yang sangat cepat sekali kejadiannya, jam 10, kemudian jam 12 baru bisa ditangani, dievakuasi semua korban, namun ya banyak yang tidak tertolong. Tapi kalau kita lihat ini dari sisi nature of disaster ya, dimensi nature of disaster ada dua jenis, slow onset kemudian sudden onset. Slow onset itu yang pelan-pelan, banjir, erupsi Gunung Merapi, kemudian kalau yang sudden ini seperti gempa bumi, kejadian kerusuhan itu juga bisa kalau mau kita kategorikan sebagai bencana itu masuknya ke sudden onset. Tapi kita juga lihat ada pra bencana, saat bencana, ada pasca bencana. Kalau kita lihat dari dimensi waktu atau periodenya. Kalau so onset bencananya kita mungkin bisa lihat Katulampa berapa ketinggiannya, kemudian kita bisa mengantisipasi. Tapi kalau sudden onset seperti ini, mungkin pra bencananya itu saat orang-orang mau berkumpul dan kadang-kadang ini tidak kita sadari. Ada pesta Halloween, ada pertandingan sepak bola PSS lawan Persebaya. Ini tuh sinyal epidemiologi atau sinyal-sinyal mitigasi bencana itu harus sudah mulai ya kayak Spider-Man itu ya sudah mulai kayaknya ini bakal jadi potensi bencana nih. Nah ini yang kadang-kadang sense of crisis ini tidak dimiliki oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Jadi sudden onset ini yang harusnya bisa kita mitigasi, apalagi yang plan event yang sudah direncanakan seperti pesta kembang api, pesta olahraga, pertandingan sepak bola, kemudian ini kan juga pesta Halloween gitu kan. Jadi ada yang mengadakan berkumpul di satu tempat, ini sebenarnya harusnya bisa dimitigasi di saat bencana, disiapkan tenaga kesehatannya, kemudian disiapkan akses dari dan keluar masuk dari tempat acara itu berlangsung, atau bagaimana ini harusnya bisa dimitigasi dari awal. Selain dua dimensi nature bencananya ini dan juga dimensi periode pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana, ini kita juga ada dimensi dari level bencana tersebut. Apakah itu levelnya pre-hospital yang tadi saya bilang, sebenarnya ini cuma emergency biasa, day-to-day emergency, cuma mass casualty alias korbannya banyak. Jadi tenaga yang dikerahkan harusnya lebih dari yang biasanya. Biasanya kecelakaan 1 lawan 1 atau mungkin minibus itu bisa sampai 10, ini 150. Jadi yang disiapkan berapa? Nah itu masih di level pre-hospital, penguatannya penguatan di PSC maupun di PHC, primary healthcare atau puskesmas. Kemudian apakah ini sudah sampai ke level rumah sakit, apakah rumah sakitnya bisa menangani atau tidak, itu masuknya nanti di penguatan HDP, Hospital Disaster Plan, atau HOPE, Hospital Preparedness, dan Community Readiness, atau ini sudah masuk level populasi. Jadi penguatan Remkon daerah ya, dengan BPBD, atau PHO dan DHODP, atau PHO itu Provincial Health Office atau District Health Office Disaster Plan yang terintegrasi dengan Puskesmas Disaster Plan tadi. Jadi ini ada beberapa dimensi untuk melihat dan memitigasi bencana dan melakukan intervensi bencana tersebut. Jadi pada saat kita bicara tenaga yang harus dikerahkan, kita harus melihat dari beberapa dimensi ini agar tenaga yang dikerahkan itu benar-benar optimal, tidak mubazir, dan juga tidak kekurangan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah kata atau mungkin ada pendapat lain. Silahkan komen di Instagram ini. Silahkan juga mungkin bisa menghubungi saya Japri di DM apa yang perlu kita tingkatkan atau persepsi mana yang perlu kita samakan gitu. Ini ada 2 jersey dari Persib Bandung dan juga dari Persija Jakarta. Semoga kedepannya benar-benar damai dari insiden Kanjuruhan kemarin, dan pertandingan sepak bola benar-benar aman, ramah untuk semua orang dan bisa ditonton oleh siapa saja di stadion tanpa harus khawatir
adanya kejadian seperti di Kanjuruhan kemarin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.